Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Langkah yang pertama, segala puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Bukan cuma itu, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam kepada ruh junjungan alam semoga tetap tercurahkan, yang mana syafaat beliau lah yang kita nanti-nanti di akhirat kelak di padang mahsyar nanti. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan yang ringan dalam ucapan namun berat dalam timbangan yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nama saya Muhammad Yusuf Hasibuan, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Di sini saya ingin mencoba memaparkan dan menjelaskan yang bertemakan tentang kias dengan dosen pengampu Bapak Jilparoni SSI MA. Baik, saudara-saudariku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ketahui bahwa dasar dan sumber pengambilan hukum dan suatu peristiwa itu ada 4 tempat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat kias. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan apa itu kias dan tentang kias dan pemakaian kias. Kias secara etimologi, secara bahasa atau secara lughah yaitu mengukur atau membandingkan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, kias itu menyatukan perkara atau sesuatu yang baru kepada nas atau Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Wahba Al-Juhaili di dalam kitab Usul Fikih, kias adalah ilhaqu amrin ghairi mansusin ala hukmihi syar'i bi amrin mansusin ala hukmihi lishtirakihima fi illatil hukmi. Yang artinya menyatukan sesuatu, menyatukan hal sesuatu yang baru yang tidak ada landasannya dalam nas Al-Quran dan hadis dengan sesuatu ini, dengan perkara sesuatu, dengan perkara hukum sesuatu ini berkaitan kepada Al-Quran dan hadis. Saya ingin membuat contoh kedua tangan saya ini. Sebelah kanan saya nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan sebelah tangan kiri saya ini persoalan atau perkara-perkara yang baru. Nah, pemakaian kias di sini yaitu menyatukan atau menyamakan perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Namun ada kesamaan pemakaian, ada persamaan pemakaian karena adanya illah. Nah, dan apakah illah itu? Nanti penjelasannya. Dan kemudian landasan dan pemakaian kias ini, sumber pemakaian kias ini terdapat pada Quran surah Al-Hasyr juz 28 sebelah kanan paling bawah. Quran surah Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absar. Maka
I'tibar kamulah, ambil kamulah i'tibar itu, wahai orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman. Nah, di sini landasan dan sumber Al-Quran dan di ayat ini membuktikan bahwa pemakaian kias di sini karena banyak hal-hal yang baru yang tidak ada dicantumkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian landasannya dalam hadis sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman untuk menjadi seorang hakim. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Kaifa taqdi idza qadal qadi ya Mu'adz bin Jabal?" Qala aqdi bi kitabillah. Fa in lam tajid fi kitabillah qala aqdi bi sunnati Rasulillah. Fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah aqdi bi ra'yi. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mu'adz ditanya, "Ya Mu'adz bin Jabal, bagaimanakah kamu mengambil suatu hukum itu?" Dan Mu'adz bin Jabal menjawab, "Saya mengambil hukum itu dengan Al-Quran bi kitabillah." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fa illam tajid bi kitabillah." Apabila kalian tidak menemukannya, apabila engkau tidak mendapatkannya di dalam Al-Quran. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, "Saya mendapatkannya di dalam hadis." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam Al-Quran, di dalam hadis?" Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab lagi, "Saya mendapatkannya dengan kias." Nah, inilah sumber pemakaian kias tersebut. Saudara-saudariku, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pemakaian kias ini mempunyai beberapa syarat dan rukun tertentu. Yang pertama, furu' atau far'un. Apa arti furu' ini? Furu' ialah peristiwa-peristiwa yang baru atau sesuatu peristiwa yang baru itu yang tidak ada, yang tidak terdapat, yang tidak diatur dalam nas. Itu pengertian furu'. Dan syarat yang kedua, asal. Apa yang dimaksud dengan asal ini? Asal ialah peristiwa-peristiwa yang sudah diatur, yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan syarat yang ketiga, hukum asal. Pengertian hukum asal di sini, peristiwa atau kejadian, bagaimana hukumnya di dalam asal itu, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana status peristiwa yang baru ini, bagaimana status yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini dia pengertian hukum asal. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah illah. Motif, pengertian illah di sini ialah motif timbulnya suatu peristiwa itu, motif timbulnya suatu kejadian yang baru ini. Nah, itulah dia beberapa syaratnya. Saudara-saudariku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya ingin mencoba membuat beberapa contoh pemakaian kias tersebut. Contoh yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10, juz 4 lembaran ke-9 sebelah kiri di pertengahan. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, di ayat tersebut
Pemakaian kata di sini ialah memakan harta anak yatim. Namun, banyak sekarang permasalahan di sini, banyak di hadapan kita sekarang ini, saya tidak memakan harta anak yatim tersebut. Namun, saya memakai dan menggunakannya. Nah, oleh sebab karena itulah, para ulama-ulama usul fikih kita ini membuatkan kias, memakaikan kias. Karena kenapa? Sudah mencapai syarat dan rukun yang 4 tersebut. Yang mana puruknya ialah memakai atau menggunakan. Sedangkan asalnya yaitu yakulun, memakan. Dan hukum asal yang terdapat dalam ayat ini ialah haram karena adanya kesamaan illah. Kesamaan illah di sini ialah zalim. Motif timbulnya suatu hukum itulah berkaitan pemakaian harta anak yatim. Karena timbulnya itu habis, itulah timbul dan motif pemakaian illah di sini. Mungkin sudah jelas. Dan contoh yang kedua yang berketepatan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di dalam surah Al-Maidah ini, di dalam ayat ini terdapat 2 pemakaian kias. Yang pertama, innamal khamru. Banyak macam-macaman sejenis khamar pada zaman sekarang ini. Ada narkotika, ada seperti zaman sekarang ini, ada pemakaian lem, ada sejenis-jenis narkotika lah. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran kita cari, kita tilaah, kita membaca bahwasanya tidak ada menjelaskan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Innal narkotika haramun. Tidak ada. Nah, oleh sebab karena itulah para ulama-ulama kita juga memakai kias di sini. Karena kenapa? Sudah memenuhi 4 syarat dan rukun tersebut. Yang pertama, puruknya ialah alat-alat narkotika atau seperti Robinson. Dan hukum asalnya di sini ialah khamar. Asalnya yang terdapat dalam Al-Quran adalah khamar. Dan hukum asal yang terdapat dalam Al-Quran ini, khamar ini adalah haram. Haram pemakaiannya. Karena kenapa? Karena di sini ialah memabukkan sehingga membuat mereka yang lainnya itu lalai. Rijsum min amali syaitan, perbuatan dari syaitan. Inilah pemakaian illah di sini ialah memabukkan. Karena motif dari timbulnya sesuatu ini ialah memabukkan seseorang. Itulah peristiwa-peristiwa yang terdapat di zaman sekarang ini. Dan yang istilah yang kedua, maisir, judi. Untuk contoh zaman sekarang ini, saudara-saudariku dimanapun yang berada, seperti zaman sekarang ini banyak macam-macam judi. Ada dadu, ada apa itu namanya? Ada dadu, ada apalagi seperti zaman sekarang ini banyak jenis-jenis yang melalaikan. Inilah sebab akibatnya. Seperti apa? Saya sudah lupa. Ada togel. Ini seperti togel. Karena kenapa? Karena dari maisir inilah para ulama-ulama kita mengkaitkan juga. Illahnya ialah melalaikan. Ada seseorang yang menggunakan dan memakai seperti dadu atau togel. Nah, dia mencoba pertama kali.
namun ada hasilnya. Dia pertama memakai, dia beruntung. Kemudian dia mencobanya lagi, ternyata tidak beruntung. Dan dia mencoba ketiga kali lagi. Dia mencoba ketiga kali, kemudian dia tidak beruntung, sehingga dia melalaikan. Inilah hukum dan landasannya yang terdapat, hukum asal yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Dan contoh yang ketiga, berketepatan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Sebelumnya, ayat ini menjelaskan tentang kisah seorang anak kepada ibunya. Pada zaman sekarang ini, bukan istilahnya hanya mengatakan itu dilarang. Memang betul, pemakaian di sini sangat dilarang sekali. Namun banyak peristiwa-peristiwa yang baru pada zaman sekarang ini, sehingga ilahnya ini berkaitan dengan dalam Al-Quran dan hadis. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffiw. Maka jangan kamu katakan bagi keduanya uffiw. Nah, permasalahan zaman sekarang ini, para ulama banyak menelaah bahwasanya istilah dan furu' atau cabang zaman sekarang ini membentak, menendang, melawan, itu ada kaitannya dengan mengatakan Karena kenapa? Ada persamaan illah, yaitu motif timbulnya perkara ini. Apa illah di dalam ayat 23 dalam Quran surah Al-Isra ini? Yaitu menyakiti hati seorang ibu. Kita tidak boleh mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai menampar, menendang, sampai membentak ibu kita. Fala taqul lahumā uffiw. Maka jangan kamu katakan kepada ibu bapamu Hukum asal di sini adalah haram. Karena kenapa? Ilahnya itu menyakitkan hati ibu kita. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga beberapa contoh tersebut kita sudah dapat memahami tentang pemakaian illah tersebut. Saudara-saudariku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, macam-macam kias. Menurut para ulama usul fikih, kias juga mempunyai beberapa macam. Yang pertama, kias aulawi. Apa yang dimaksud dengan kias aulawi ini? Pengertian kias aulawi ialah yang mana pemakaian hukum cabang, hukum furu' itu lebih utama daripada hukum asal, daripada hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, hal ini, kias aulawi ini sama halnya dengan pemakaian dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dan yang kedua, macam kias ialah kias musawi. Kias musawi ialah yang mana pemakaian hukum cabangnya itu, yang mana hukum furu'nya itu sama dengan hukum asal, hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan kias musawi ini sama pemakaiannya yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10. Dan yang ketiga, kias adana. Pengertian kias adana ini ialah yang mana kias pemakaian hukum asal lebih utama, hukum asal, hukum yang terdapat dalam Al-Quran lebih utama daripada hukum furu', hukum cabang. Dan hal ini sama contohnya
yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemakaian makanan pokok. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, ia membuat macam-macam kias itu kepada dua bagian. Yang pertama yaitu kias al-ma'na. Apa maksud dari kias al-ma'na? Kita banyak menelaah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pengertian kias al-ma'na ini atau al-jali sama halnya sama definisi dan pengertian dari tiga kias yang tersebut. Dari kias aulawi, kias musawi, dan kias adana. Dan macam kias yang kedua, menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu kias syibih. Yang mana pengertian kias syibih ini ialah sama hukum pemakaian cabang-cabangnya itu sesuai dengan hukum yang terdapat pada asal, pada nas, yang dinaskan, yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Itulah macam-macam pembahagian kias. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan, penulisan, dan pemahaman saya, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Al-Khata' wan Nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa itu dua sifat bagi manusia. Sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh saudara-saudari dimanapun berada, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiqi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.